Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang mampu memahami manfaat social risk management dan konsep pengukuran risiko. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Nama saya Ida Ayu Surya Triwidyani, NPM 067, dan ada teman saya Nikade Dwi Febriani, NPM 073, dan ada teman saya Nikomang Triuni Antari, NPM 098, dan yang terakhir ada Niputu Windy Arianti, NPM 099. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kategori risk management strategi. Manajemen risiko sosial atau SRM adalah suatu kerangka kerja konseptual yang dikembangkan oleh Bank Dunia, khususnya mengenai perlindungan sosial dan sektor tenaga kerja. Sejak tahun 1990-an akhir, tujuan dari SRM adalah untuk memperluas kerangka tradisional perlindungan sosial untuk mencangkup pencegahan, mitigasi, dan strategi penanggulangan untuk melindungi mata pencaharian. Dasar dan mempromosikan pengambilan risiko SRM berfokus secara khusus pada kaum miskin yang paling rentan terhadap risiko dan lebih mungkin untuk menderita dalam menghadapi guncangan ekonomi. Melalui strateginya, SRM bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan beresiko, tetapi memberikan pendapat yang lebih untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan kronis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada strategi manajemen risiko dari 3 kali kategori besar, yaitu yang pertama ada strategi pencegahan. Strategi ini diperkenalkan sebelum risiko terjadi untuk mengurangi kemungkinan risiko sisi bawah, mengurangi kemungkinan risiko yang merugikan meningkat, diharapkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi varians pendapatan. Kedua, efek meningkatkan kesejahteraan. Strategi untuk mencegah atau mengurangi terjadinya risiko pendapatan memiliki jangkauan yang sangat luas, bervariasi dari pengaturan informal yang berskala kecil untuk kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua, ada strategi mitigasi. Strategi mitigasi juga digunakan sebelum risiko terjadi untuk mengurangi dampak potensial dari risiko masa depan. Sedangkan strategi pencegahan mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi. Strategi mitigasi mengurangi dampak potensial jika risiko itu terjadi. Yang ketiga, ada strategi coping. Strategi mengatasi dirancang untuk meringankan dampak dari risiko setelah terjadi. Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu orang dalam mengatasi. Misalnya, dalam kasus di mana rumah tangga tidak disimpan cukup untuk menangani risiko berulang atau bencana. Individu mungkin telah miskin untuk seumur hidup mereka dengan tidak ada kemungkinan untuk mengakumulasi aset sama sekali, yang diberikan miskin oleh hilangnya pendapatan terkecil dan menjalankan risiko berhadapan dengan kerusakan irreversibel. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang B, ada pelaksanaan kegiatan SRM. Sistem manajemen sosial dan lingkungan yang efektif akan berjalan secara dinamis dan berkelanjutan dengan melibatkan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi, baik pekerja, pemerintah, dan masyarakat lokal yang terkena dampak langsung. Sebuah sistem manajemen yang baik sesuai dapat diukur dari kemampuan dan kinerja organisasi dalam mempromosikan tanggung jawab sosial, lingkungan secara sehat dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hasil dan dampak sosial. Dalam koordinasi dengan pemerintah nasional, Togo dan Yaman, Bank Dunia melakukan 2 studi kelayakan kerangka manajemen risiko sosial. Di wilayah Afrika, Togo dipilih sebagai negara percontohan untuk menguji pendekatan ini. Proses aplikasi diluncurkan dengan lokakarya di Lome untuk pemangku kepentingan utama dan pemerintah dan masyarakat sipil pada November 1998. Selama lokakarya, data yang tersedia dianalisis untuk menentukan sumber risiko, pengaturan perlindungan sosial yang tersedia,
dan kelompok rentan di Togo. Sejak kemerdekaan Togo pada tahun 1960, pemerintah telah memberikan jaminan sosial bagi minoritas istimewa yang bekerja di sektor formal dan bantuan sosial pada beberapa orang atau kelompok yang secara konvensional diidentifikasi sebagai rentan, yaitu janda, yatim piatu, cacat. Ini membuat 95% orang Togo sebagian besar bergantung pada pengaturan informal melalui pengaturan internal yang diselenggarakan oleh calon penerima manfaat dan pengaturan eksternal yang diselenggarakan oleh agen yang umumnya bukan milik masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsep pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko mana yang relevan. A. Manfaat pengukuran risiko. Yang pertama ada untuk menentukan kepentingan relatif dari sudut risiko yang dihadapi, dan yang kedua untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Yang B, ada dimensi yang diukur. A. Pertama, besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadi suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, ada tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Yang D, ada keterkaitan tujuan dan pengukuran dalam SRM. Keterkaitan tujuan SRM dengan pengukuran SRM adalah untuk meminimalisir dan mengurangi adanya masyarakat miskin yang rentan dalam menghadapi risiko ekonomi, agar mereka lebih berani dalam menghadapi risiko-risiko yang kemungkinan akan datang, agar mereka bisa keluar dari kemiskinan kronis, lalu bisa lebih berkembang dan siap dalam menghadapi risiko ekonomi ke depannya atau guncangan ekonomi yang mungkin akan terjadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti.